Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk dosen kami yang terhormat, Bapak Tuhu. Di sini kami dari kelompok yang memiliki NPM di belakang, yaitu angka 9, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Chemical Oxygen Demand atau COD. Sebelumnya, persilakan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Bernadetta Donabella Ega, NPM 19034010019. Saya Regi Tamara Pitarigan, NPM 190340100039. Saya Nasila, NPM 19340149. Saya Filan Elka Baktiar dengan NPM 59. Saya Syahalam Agung Diningrat dengan NPM 79. Saya Rizky Andika Surya Pratama dengan NPM 89. Saya Bagas Pujo Laksono, NPM dengan NPM 99. Saya Lohas Ringisi Widi Nurjaya, NPM 109. Pertama, kita awali dengan apa itu COD. Kita tahu bahwa salah satu pencemar lingkungan saat ini adalah keberadaan beban pencemar seperti bahan organik yang berasal dari alam maupun aktivitas rumah tangga. Kita tahu bahwa salah satu permasalahan lingkungan saat ini adalah keberadaan beban pencemar seperti bahan organik yang berasal dari alam maupun aktivitas rumah tangga dan industri. Salah satu usaha untuk menghitung beban pencemar tersebut adalah dengan mengukur COD-nya. COD atau Chemical Oxygen Demand atau dalam bahasa Indonesianya disebut kebutuhan oksigen kimiawi adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang ada dalam 1 liter sampel air dengan pengoksidasi kalium dikromat yang digunakan sebagai sumber oksigen. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses biologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air. Nilai COD yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak oksigen yang digunakan untuk menguraikan senyawa-senyawa anorganik dalam air, sehingga oksigen yang digunakan untuk sumber kehidupan biota air menjadi semakin sedikit. Hal inilah yang menjadi indikator seberapa besar pencemaran air limbah cair oleh pembuangan domestik dan industri. Semakin sedikit kadar oksigen dalam air berarti semakin besar jumlah pencemar organik dalam perairan tersebut. Selanjutnya ada penetapan COD. COD dapat diukur dalam waktu yang relatif singkat, hanya sekitar 1-3 jam. Metode pengukuran COD ini sedikit lebih kompleks karena menggunakan peralatan khusus seperti reflux, penggunaan asam pekat, pemanasan, dan titrasi. Nah, nilai COD ini biasanya dinyatakan dalam part per million atau ppm maupun miligram per liter. Penetapan COD didasarkan atas kenyataan bahwa hampir semua senyawa organik dapat dioksidasi dengan bantuan oksidator kuat dalam kondisi asam. Selama proses penetapan COD, bahan-bahan organik akan diubah menjadi CO2 dan H2O tanpa melihat kemampuan asimilasi secara biologis terhadap bahan-bahan tersebut. Tidak semua zat organik dalam air buangan dan air permukaan dapat dioksidasikan melalui tes COD. Zat-zat yang dapat dioksidasi oleh tes COD diantaranya yaitu zat organik yang biodegradable, selulosa, anorganik biodegradable, anorganik yang non-biodegradable, dan hidrokarbon aromatik. Terdapat 2 metode penetapan COD yang sering digunakan, yaitu metode permanganat dan bikromat. Dalam analisis COD juga dapat digunakan metode detrimetri yang sudah memiliki acuan, yaitu Standar Nasional Indonesia 6989-73 tahun 2019 tentang air dan air limbah bagian 2, cara uji kebutuhan COD
dengan reflux tertutup secara titrimetri, dan metode ini digunakan untuk pengujian kebutuhan COD dalam air dan air limbah, menggunakan kalium dikromat sebagai oksidator dengan reflux tertutup dan diukur secara titrimetri pada kisaran nilai COD 40 sampai 400 mg per liter. Kemudian, contoh analisis COD air limbah dilakukan sebagai berikut. Peralatan yang digunakan dalam analisis ini adalah COD meter, pH meter, labu ukur 100 ml, gelas kimia, pipet tetes, tuvet Erlenmeyer, dan pipet volume skala 5 ml dan 50 ml. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air limbah dari outlet KPPL, kolam penampungan dan pengolahan limbah, air sulingan, kalium dikromat K2CR2O7, Hg2SO4, AgSO4, H2SO4, ferroamonium sulfat, dan larutan buffer. Untuk langkah kerjanya, pertama, pipet 5 ml larutan sampel, lalu masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer 250 ml. Kemudian lakukan penambahan 1 gram Hg2SO4, 1 ml K2CR2O7 0,25 N, 3 ml reagen yang berisi campuran Ag2SO4 dan H2SO4. Lalu tutup mulut tabung COD, kemudian dikocok sampai homogen. Tabung COD beserta isinya kemudian dimasukkan ke dalam reaktor COD dan tekan tombol on pada temperatur 148 derajat Celcius. Kemudian dibiarkan selama 2 jam. Setelah 2 jam sampel dipanaskan, reaktor COD dimatikan dengan cara menekan tombol off, dan kemudian tabung COD dituangkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tabung COD dibilas dengan Aquades. Kemudian larutan tersebut ditambah indikator ferroin dan dilakukan titrasi dengan ferroamonium sulfat atau PaS 0,1 N. Selanjutnya dilakukan perhitungan kadar COD limbah cair yang telah mendapatkan perlakuan dan blanko. Berikut COD dilakukan dengan rumus bawah ini. Dengan keterangan A blanko, B sampel, P pengenceran, BeO2 8000, dan N normalitas. Kadar COD. Keberadaan bahan organik dapat berasal dari alam ataupun dari aktivitas rumah tangga dan industri. Misalnya pabrik bubur kertas, pabrik kertas, dan industri makanan. Nilai COD pada perairan yang tidak tercemar biasanya kurang dari 20 mg per liter, sedangkan pada perairan yang tercemar dapat lebih dari 200 mg per liter. Dan pada limbah industri mencapai 60.000 mg per liter. Danau atau sungai biasanya memiliki kadar bahan organik terlarut 10 kali lebih besar daripada bahan organik. Air tanah memiliki kadar bahan organik terlarut 100 kali lebih besar daripada kadar bahan organik. Air laut memiliki kadar bahan organik terlarut 30.000 kali lebih besar daripada kadar bahan organik. Sebaliknya, perairan rawa memiliki kadar bahan organik yang lebih besar daripada kadar bahan anorganik terlarut. Keberadaan senyawa kimia organik yang dapat larut di air seperti etanol dan zat anti beku seperti metanol berkontribusi menaikkan angka COD di dalam air limbah. Selain itu, air limbah yang terbukti mengandung TSS atau total suspended solid yang tinggi juga akan mengandung COD yang tinggi. COD dalam air
dipantau dengan ketat. Di Indonesia sendiri aturan yang mengatur perihal baku mutu COD yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2009 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Baku mutu yang tertera adalah maksimal 250 mg per liter. Sedangkan baku mutu Pergub Jatim Nomor 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri dan kegiatan usaha lainnya bervariasi berdasarkan sumber air yang diteliti, berkisar dari 50 mg per liter sampai 300 mg per liter. Selanjutnya, cara untuk menurunkan kadar COD yaitu yang pertama, kurangi atau hilangkan dari sumbernya. Teknik atau cara ini dapat diterapkan pada semua proses. Ini adalah sebuah proses pencegahan dan ini yang terbaik karena sumber kontaminasi yang menyebabkan angka COD yang tinggi diberhentikan dari sumbernya. Yang kedua yaitu koagulasi atau coagulation. Koagulasi ini sering disebut dengan precipitation process. Prinsipnya adalah dengan menambahkan bahan kimia koagulan untuk mengikat partikel lumpur menjadi ukuran yang lebih besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses mikrobiologi. Proses mikrobiologi ini, air limbah yang mengandung bahan kimia organik yang biodegradable cocok diolah dengan menggunakan teknik yang satu ini. Selanjutnya yaitu penambahan bahan kimia oksidator. Hidrogen peroksida, klorin, dan ozon adalah oksidator yang biasa digunakan untuk menurunkan COD dalam air limbah. Yang kelima yaitu reaksi Fenton. Reaksi reagen Fenton dengan hidrogen peroksida akan menghasilkan radikal bebas yang akan menurunkan angka COD pada air limbah yaitu dengan cara menguraikan bahan kimia organik di dalamnya. Selanjutnya yaitu teknik filtrasi dan absorpsi dengan karbon aktif. Teknik lain yang dapat diterapkan adalah menggunakan karbon aktif atau aktivatif karbon. Aktif karbon akan menyaring dan menyerap bau bahan kimia organik klorin dan mengurangi jumlah bahan kimia lainnya. Yang ketujuh yaitu Advanced Oxidation Process. AOPS adalah serangkaian proses untuk pengolahan air limbah, yaitu untuk menghilangkan bahan kimia organik dan beberapa jenis polutan anorganik melalui reaksi oksidasi dengan radikal bebas OH-. Selanjutnya yaitu Recycling Filter. Recycling filter ini terjadi penguraian bahan organik yang terkandung dalam limbah. Penguraian ini dilakukan oleh mikroorganisme yang melekat pada filter media dalam bentuk lapisan biofilm. Selanjutnya yaitu aerasi. Aerasi adalah proses penambahan oksigen dengan menambahkan oksigen pada kadar COD dan akan mengalami perubahan sehingga proses aerasi dapat menurunkan kadar COD tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi yang kami bawakan terdapat kekurangan baik kata maupun sikap. Mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih.